Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau kesiapan logistik Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung. Selama 2 hari kunjungannya, ia mendatangi Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 22 November dan Kota Bandar Lampung pada Sabtu, 23 November 2024. Bima menjelaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik berjalan sesuai ketentuan. Ia menyatakan bahwa segala proses sudah sesuai jadwal dan telah disiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko bencana, seperti banjir di tempat pemungutan suara, atau TPS. Selain itu, TPS ramah disabilitas juga telah dipersiapkan, dan sejauh ini semua berjalan sesuai rencana dengan kolaborasi antar penyelenggara. Terkait distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau, Bima menyampaikan bahwa KPU telah mengantisipasi hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa material logistik dirancang tahan terhadap hujan, dan langkah mitigasi sudah disiapkan. Pergeseran TPS juga dapat dilakukan jika terjadi banjir, asalkan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Ia juga menyoroti prediksi BMKG terkait cuaca yang tidak menentu dan kemungkinan tingginya curah hujan. Hal ini menjadi perhatian dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. Dan bersama Pak Kapolda, KPU, Bawaslu kita pastikan sejauh ini semuanya on the track, sesuai jadwal, dan bahkan sudah disiapkan juga langkah-langkah mitigasi apabila ada TPS-TPS yang berisiko ya, menghadapi bencana alam seperti banjir misalnya, sudah disiapkan itu. Kemudian barusan saya bertanya juga, TPS-TPS yang ramah untuk disabilitas sudah harus dipastikan untuk disiapkan juga gitu ya. Jadi sejauh ini kami melihat semuanya on the track, kolaborasi terjadi di antara unsur penyelenggara pemilu. Pak Wamen, terkait dengan saat ini kan cuaca musim hujan, apakah antisipasi untuk tidak merusakkan segala macam logistik pemilu atau ada? Ya itu tadi, dari materialnya sendiri kan kita sudah lihat tadi, ya insya Allah bisa tahan ya terhadap hujan tadi itu. Yang lebih penting lagi tadi semua ada langkah-langkah mitigasinya. Ketika diprediksi misalnya ada hujan yang kemudian tidak mungkin TPS itu menampung pemilih, tidak mungkin diakses oleh pemilih, maka diputuskan, itu yang paling penting, disepakati pergeseran itu kapan. Ya, artinya kalau masih bisa ya pasti diawasi saja, tapi kalau kelihatannya tidak bisa diakses ya harus diputuskan bersama segera bergeser. Dan tadi teman-teman rasanya sudah punya rencana itu, titik-titik opsinya gitu, kalaupun bergeser sepakati bersama bergesernya kemana. Menurut BMKG kan berapa hari ke depan ini cuaca tidak menentu dan curah hujan lebih tinggi intensitasnya. Ada surat edaran khusus dari Kemendagri untuk meminta semua ASN tetap netral, termasuk kepala desa. Ya, kepala desa walaupun bukan ASN tapi bisa kena pasal. Ya, bisa kalau memang hasil dari Bawaslu itu terbukti, ya bisa sampai langkah pemberhentian kepala desa itu. Itu sudah jelas. Yang kedua, Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan bansos sementara sampai tanggal 27. 28-nya silahkan bansos boleh, tapi sampai 27 yang bersumber dari APBD nggak boleh dialokasikan gitu ya. Dan yang ketiga, kita pastikan tidak ada langkah-langkah terkait dengan rotasi, mutasi yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian. Jadi kita pastikan nih berapa hari ke depan semuanya menjaga kondusivitas. Jadi tidak ada pergeseran, rotasi, promosi, perubahan kepegawaian. Apalagi kan semuanya harus seizin dengan Kemendagri. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan bahwa pihak kepolisian siap mengamankan distribusi logistik, terutama ke daerah terluar. Ia menjelaskan bahwa jalur distribusi akan diawasi dengan menggunakan kapal patroli bersama KPU setempat. Jika diperlukan, TNI juga telah menyiapkan perahu karet untuk mendukung proses distribusi. Mengamankan jalur distribusi logistik pemilu untuk bisa tepat sampai di tujuan. Kita sudah menyiapkan kapal patroli Polairut di beberapa titik, ya, mungkin juga akan bersama-sama dengan KPU setempat. Kalau memang kekurangan kita bisa bantu, bahkan dari rekan-rekan TNI rubber boat juga sudah disiapkan. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.